Setiap orang bisa dipastikan pernah mengunjungi sebuah pasar, baik pasar tradisional ataupun pasar retail. Berbagai jenis sayuran, bumbu masakan, dan kelengkapan lainnya tersedia di pasar. Kebanyakan orang lebih menyukai membeli kebutuhan pokoknya di pasar tradisional. Selain harga yang lebih murah, di sana juga bisa menjadi tempat bertemu antara yang satu dengan lainnya. Menjelang pagi, pasar tradisional sudah menunjukkan aktivitasnya. Sayur-sayur segar juga mulai berdatangan langsung dari kebun atau ladang, sehingga terlihat kesegarannya. Banyak orang menggantungkan hidup dari pasar. Sebagai penjual sayur, penjual makanan, tukang becak, dan penjual jasa lainnya. Tidak rapi, kumuh, bau tak sedap, genangan air di mana-mana, sampah-sampah berserakan. Orang-orang berteriak-teriak menjual dagangannya. Lorong-lorong kecil, jalan berhimpitan, lalu lalang kendaraan, dan berbagai ketidaknyamanan lainnya menjadi ciri khas dari sebuah pasar tradisional. Entah karena ketidakdisiplinan atau tidak adanya penataan yang baik dari pemerintah setempat. Anehnya, bagaimanapun ketidaknyamanan yang ada di pasar tradisional tidak membuat masyarakat jera berbelanja atau bekerja di pasar. Bahkan, bagi beberapa orang, ketidaknyamanan yang ada sudah menjadi bagian hidup sehari-hari, sampai-sampai menggantungkan hidup dan ikut menjadi bagian kecil dari ketidaknyamanan tersebut. Ibu Miskun, usianya 44 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai pencari sisa-sisa bawang yang terbuang selesai dibersihkan pemiliknya. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 5 tahun. Berawal ketika pekerjaan sebagai buruh pabrik yang biasa dijadikan pegangan untuk kebutuhan sehari-hari ditutup. Dari sini, Bu Miskun mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan kecil dan tidak mempunyai tempat yang pasti. Sampai suatu saat, Bu Miskun diajak temannya untuk mencari pekerjaan lain di pasar. Karena melihat banyaknya bawang-bawang berserakan di lorong pasar, Bu Miskun mencoba mengumpulkan bawang-bawang tersebut satu demi satu untuk dijual kembali. Ngatira niku Miskun, anake Angga Setiawan sing nomor kalih Dwi Irawan. Sakmenika sekawan doso sekawan. Umur 3 doso tasik nglahiraken anake sing namine Angga Setiawan menika. Nggih niku namung ten pasar. Cari-cari apa gitu. Pagi-pagi sekali, Bu Miskun menuju ke pasar untuk melakukan pekerjaannya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Miskun. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Miskun bekerja mencari sisa-sisa bawang. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua perlengkapan siap, Bu Miskun berjalan menuju pasar. Walau jarak yang ditempuh agak jauh, tidak membuat semangatnya turun. Sampai di pasar, dimulailah pekerjaannya sebagai pencari bawang terbuang. Dengan teliti Bu Miskun berjalan menundukkan kepala, melihat dan memungut bawang-bawang kecil. Biasanya ada beberapa pemilik yang sudah membersihkan bawang-bawang.
Kalau itu potong berambang saya di situ nanti dapat seperempat apa 3 on gitu. Kalau yang lain-lainnya nggak dapat apa-apa, nyari-nyari nggak ada. Begitulah, dengan sabar, Bu Miskun melakukan pekerjaannya. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, karena bawang yang tertumpah hanya sedikit. Pekerjaan ini dilakukan hingga menjelang sore. Memang, pekerjaan mencari sisa bawang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Terkadang dalam satu hari hanya mendapat beberapa butir saja. Kadang nggak dapat, cuma dapat 5 biji. Kalau nggak ada apa-apa, ya nggak dapat apa-apa, minta sayur sama abah gitu. Bah, minta 1 buat sayur gitu. Iya, ngambil sendiri, ngambil yang kecil 1 gitu. Makasih bah gitu saya. Kalau nggak minta saya, kalau sama kayak orang takut saya nanti dipotong tangan. Jujur saja saya nggak punya, nggak dapat bawang ya nggak belanja apa-apa ya pulang. Kalau duitnya cuma 2.000 ini anak 2 nanti 1.000 wedang gitu bagi anak 2. Mek kile ojo takon duit meneh gitu bilang saya. Kalau dapat 5.000 ya dibagi ya anak 2 itu. Saya cuma ngambil 1.000, 2.000 wedang gitu dibagi anak 2. Kalau nggak punya duit ya bilang sama anaknya, nggak punya duit nak, jangan nangis gitu. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Miskun terus bekerja mencari sisa-sisa bawang. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi anak-anak, demi panggilan-panggilan dari mimpi-mimpi dan harapan di hari esok. Kadang dapat 1/2 kilo, kadang saya jual buat beli beras 3.000 gitu, cuma gitu. Kadang ya dapat, kadang enggak sama sekali. Ngerombeng itu ya bapaknya dari Punten sana, cuma dapat botol 1/2 gelang situ. Pak, ojo ngrosok, tak luru-luru apa-apa di pasar, sak oleh-oleh, saya bilang gitu. Bondo awak ya pak, gak duwe gitu saya. Duwe mek titik buat belanja aja gitu. Berambang itu kalau dijual di sini 1 kilo 10.000, cuma ya 20 hari kali dikumpulin, sedikit dikumpulin gitu, nggak dijual-jual sama saya. Iya, dikumpulin di situ, nanti kalau dapat banyak gitu saya potongin buat anak saya, duit buat sekolah gitu. Sampai kadang 1 bulan dapat 1,5 kilo, kadang enggak, cuma 1 kilo gitu, cuma dapat segini loh. Jika dalam 1 bulan
bawang yang didapatnya terkumpul, Bu Miskun menjual bawang-bawang yang diperoleh di pasar dengan lokasi berbeda. Tidak ada kisaran harga pasti diberikan Bu Miskun untuk para pembeli. Tergantung kesediaan pembeli menghargai bawang-bawang yang dibawa Bu Miskun. Rasa belas kasih sering muncul dari beberapa orang di pasar yang setiap hari melihat Bu Miskun dengan pekerjaannya. Sekali waktu, mereka membantu dengan memberikan sedikit sayur atau beberapa butir bawang. Boleh kalau besar dikembaliin sama orangnya, kalau yang kecil diambil sendiri. Ini yang kecil diambil saya ya Bu, 3. Boleh gitu. Pokoknya enggak, kalau di pasar itu harus jujur, enggak boleh nyuri-nyuri apa-apa, nanti dimarahin sama orang pasar itu. Kalau jujur enggak, kadang-kadang dikasihin sama orang. Saya belum punya anak, nikah sama bapaknya ini kemanten baru, diajak pulang ke sini malam di Sadat Pengulu itu sama Pak Muden. Paginya diajak pulang ke sini jam 12 udah pulang ke sini. Belum punya anak, udah nyari-nyari 5 tahun sama 14, 20 kali ya. Iya, 20 tahun. Lah anak saya sekarang yang nomor 1 itu udah 14 tahun umurnya. Terus saya ini kumpul bapaknya itu 5 tahun belum punya anak gitu loh. Masih lama gitu. 19 tahun ya ada di sini. Ya. Kok itu umpamanya bapaknya enggak itu ya cuma rumah gedek itu, enggak dibantu-bantuin sama ibunya gitu, enggak punya apa-apa. Rumahnya gedek mau rubuh gitu. Kecil, pendek gitu. Sama pondok gitu. Di sini dulu. Saya nangis, saya pulang ke rumah saya aja, enggak di sini Pak gitu. Enggak di sini aja katanya gitu. Saya malas cari-cari apa-apa di pasar gitu. Susahnya gini, ya kalau rame bisa beli beras, kalau sepi gini anak saya makan apa, anak 2 gitu. Saya ini kalau orang enggak punya itu jadinya kayak gini gitu. Saya kadang nangis, kadang enggak gitu. Terkadang, dalam beberapa hari, Bu Miskun tidak mendapatkan apa-apa dari pasar, sehingga menyingkirkan harapan-harapan, dan pada akhirnya, Bu Miskun meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat sedikit menjawab kegelisahan-kegelisahan. Memang Bu Miskun tidak dapat menghindari hal tersebut. Karena kebutuhan hidup semakin tinggi, membuat hasil yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya sekolah anaknya yang juga meningkat. Enggak cukup. Kalau enggak cukup ya bapaknya disuruh pinjam duit ke adiknya saya di Gadang gitu. Buat beli beras gitu. Ini dimasak, besok nggak ada Pak gitu. Anaknya nggak makan gitu. Saya kasihan anak saya 2 itu. Enggak, kalau kepepet gitu ya utang di adiknya sana. Adiknya dari Persil sana. Di mana dagang itu bote yang di itu loh, direbus itu loh. Enggak tahu bapaknya utang duit kati kayak ingat
tempurno beras iki seberapa gitu, bilang gitu. Saya nggak punya yang dimasak itu, nyambut gawe sepi Pak, gak duwe akeh utang bojone itu kiem. Saya bilang gitu, kok sehari itu bapak ini kok gak mulai-mulai, wong kurung masak kurung apa, bilang gitu. Saya berasnya itu masih sedikit, cuma seperes kobokan gitu, cuma anak saya yang kecil itu. Saya bilang nggak punya apa-apa Pak, makan apa gitu. Iya, kadang anak saya 2 hari nggak makan, saya beliin mie itu 2 buat sehari gitu. Iya, anaknya itu nggak gini, nak wis mangan saono mbek sambel, mau kan apa-apane aku gak mangan, aku tak mulai nang mbah kono. Ojo nak, saya bilang gitu, kok kono nak desa mangan gotiwul. Saya bilang gitu, kan oleh popo ojo ndek kene ae, mak tak nyambut gawe sak oleh-oleh, bilang gitu saya. Masih rumah gede gitu, saya bilang gini sama bapaknya, anu Pak, ayo mulai nang mbok ae, nek kene melas koyo ngene kadane. Bene Mas ora duwe, ayo omah dhewe ndek kene, bilang gitu bapaknya. Ya udah, saya diem aja di sini. Walaupun hanya dengan mencari sisa-sisa bawang, Bu Miskun juga berusaha sekuat tenaga untuk terus menyekolahkan anaknya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Miskun merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar bersama serpihan bawang-bawang yang terbuang. Kalau saya, pikiran saya gini, saya ini kok terus-terusan kerja kayak gini, kok melas kayak gini gitu. Pikiran saya kok gak sama ibu saya gitu, kok kasihan ada di kota gitu. Saya pengennya ibu ya, pengen kayak temannya gitu, nggak kayak gini gitu. Pikiran saya itu keadaannya kayak gini gitu. Selesai melakukan pekerjaan, Bu Miskun membereskan perlengkapan yang dibawa. Sebuah karung berisi plastik-plastik bekas serta bawang-bawang yang diperoleh. Untuk melanjutkan pekerjaan lain di rumah kecil sederhananya, bawang-bawang yang didapat dibersihkan, dikumpulkan untuk kemudian dijual pada saatnya nanti. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Bu Miskun harus kembali bekerja. Untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti. Untuk mimpi-mimpi dan harapan-harapan. Ya kalau punya apa-apa ya nggak nyari-nyari, kalau nggak punya apa-apa ya nyari, pergi ke pasar saben hari gitu, nanti dikumpulin buat beli itu gitu. Terus kalau keadaannya saya nggak punya apa-apa gini ya pasti pergi ke pasar.
Belum ada keinginan dari Bu Miskun untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua, keinginan terbesar adalah dapat menyekolahkan anak setinggi-tingginya meski dengan mencari bawang-bawang yang terbuang. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Kadang kalau saya pikiran gak enak, badannya sakit gitu, gak pergi ke pasar, cuma berapa hari gitu saya nggak ke pasar. Udah lek gak nyang pasar kok koyok ngene, kok kanok pelalane sayur, kanok pelalane opo-opo, kok susah ngetet. Bilang gitu saya pikiran. Tak nang pasar ae sak ule-ule gitu. Pokoknya usaha nggak punya itu gitu. Pokoknya kerja saya dapat. Kalau hujan pagi sampai sore gitu, nggak pergi kemana-mana, cuma di rumah. Yang nggak punya duit, ya diem aja. Bapaknya disuruh minjem ke temannya di pasar gitu. Ini lihat duit di pasar, sampean gak kerja aku lek wis gak loro gitu. Kalau saya giginya ini sakit, nggak kerja gitu loh, 3 hari 4 hari gitu. Kalau udah gak sakit ya kerja. Kalau di rumah nggak enak, nggak ada harapannya apa-apa. Seperti inilah keadaan rumah Bu Miskun. Rumah sederhana yang awalnya hanya terbuat dari bambu, kemudian dibangun dengan bantuan tetangga dan para kerabat. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil sederhana tersebut. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama anak-anaknya. Senangnya gini, kalau dikasihin sembakoan sama Pak Lurah gitu, karena ada berasnya, ada minyak, ada itu barang-barang di dapur tuh nggak susah, itu senangnya dari situ. Kalau nggak ada ya saya ngerosok sama cari-cari berambang gitu. Ibu, ini ada sedikit bantuan buat Ibu dari pemirsa Dhamma TV. Mungkin bisa membantu Ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini ada sedikit tambahan juga buat Ibu. Iya, makasih. Allah yang balas jadi. Iya. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan Anda kepada orang-orang yang bekerja keras dan kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Anda bisa kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera di bawah ini. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walaupun nggak banyak, senang nanti dikumpulin, dijual gitu. Kalau udah kepepet nggak punya apa-apa, dijual sama saya. Oh iya itu biar dagang lagi. Dulu dagang, sekarang nggak punya apa-apa. Dulu jualan rokok di tontonan situ ngojek. Sekarang nggak dagang lagi? Nggak dagang, buat bikin rumah, nggak punya apa-apa udah nggak punya apa-apa, kayaknya kok kayak gini orang nggak punya itu gitu.
anaknya cuma sekolah SD gitu, nggak kayak lain-lainnya di SMP, SMA gitu, nggak bisa, nggak punya, udah berhenti itu, udah nggak punya simpanan uang sedikit-sedikit pun, nggak punya habis gitu. Udah nggak sekolah yang nomor 1 itu, kelas 5 berhenti. Saya ya cari-cari di pasar setiap hari. Ya cari-cari di pasar setiap hari orangnya. Sudah lama kalau di pasar Batu sini, sudah lama. Rumahnya ya juga di Batu sini. Ya kalau ada kemungkinan ya perlu dibantu. Memangnya orangnya nggak mampu. Aja. Ya cari itu apa, rosok-rosokan. Ya cari berambang-berambang itu. Ya sudah lama. Bertahun-tahun. Ya mungkin perlu dibantu itu.